Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Serta tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, saya, Anggernawati dari kelas 11 IPA 3 ingin memberikan solusi cerdas melalui pidato yang saya beri judul SIM bagi Gen Z. Pidato saya ini akan berisi solusi-solusi cerdas terhadap pemanfaatan teknologi yang ada. Apakah itu SIM? Dewan juri yang saya hormati, SIM merupakan singkatan dari sosial media, investasi, dan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda pada saat ini banyak sekali menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti nongki, bermain sosmed secara berlebih, dan masih banyak lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara." Dan Ibnu Umar pernah berkata, "Jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati." Generasi milenial bisa juga dikenal sebagai Gen Z. Gen Z sendiri mengartikan huruf Z adalah huruf terakhir dalam abjad yang menandakan generasi Z adalah generasi terakhir dengan keberadaan teknologi yang sangat luar biasa. Dengan teknologi yang luar biasa ini, masyarakat Indonesia harus pandai dalam memilih dan memanfaatkan teknologi yang ada. Banyak informasi masuk yang berasal dari berbagai sumber, oleh karena itu, kita harus cerdas dan berpikir secara kritis agar tidak terjebak antara hoaks dan fakta. Konsumsi informasi yang tidak benar dapat merusak akal sehat kita sehingga dapat menimbulkan kebencian. Kita harus berhati-hati dengan teknologi yang ada, tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya. Yang terhormat, Dewan Juri dan hadirin yang menyaksikan ini, terutama rekan-rekan generasi muda. Berikut saya akan memberi beberapa solusi untuk mengatasi berbagai efek negatif dari perkembangan teknologi ini. Yang pertama, sosial media. Teknologi banyak membawa dampak positif mulai dari segi komersial, pendidikan, komunikasi, dan masih banyak lagi perkembangan teknologi yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai Gen Z, kita wajib menguasai teknologi. Dari data yang ada bahwa penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 191 juta pada tahun 2022, yang membuktikan bahwa penggunaan aktif media sosial tersebut naik 12,35% dari tahun sebelumnya. Banyak sudah generasi milenial yang sudah dapat menghasilkan uang sendiri sejak usia dini melalui media sosial. Hal ini bisa mulai dari endorse, sarana promosi produk, konten-konten yang ada, bahkan apapun yang kita upload dalam sosial media ini bisa menghasilkan uang untuk diri kita. Tapi dalam memainkan sosial media, kita harus cerdas karena banyak orang yang terjebak oleh sosial media. Contohnya, banyak artis papan atas yang kita ketahui terjerat kasus karena jejak digital yang ada. Walaupun kamu sudah menghapus hal itu, namun jejak digital tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, investasi. Investasi sudah memasuki ranah digital. Berdasarkan survei yang ada yang dilakukan oleh Bicato Indonesia, partisipasi investasi cryptocurrency atau mata uang digital didominasi oleh generasi milenial, yakni sebanyak 65,5%. Transaksi tunai sekarang sudah diubah menjadi transaksi digital dengan berbagai macam e-wallet. Sebagai generasi milenial, seharusnya kita sadar akan pentingnya menyiapkan finansial mulai saat ini. Contohnya dalam menanamkan saham. Seperti yang kita ketahui bahwa saham bersifat liquid dan transparan, artinya saham mudah untuk dicairkan dan bersifat jelas berapa penawaran dan permintaan. Yang ketiga, moral. Dengan kecerdasan dalam mengelola teknologi tersebut, tentu anak bangsa Indonesia harus memiliki akhlak yang mulia atau moral yang baik.
Sebagai akibat dari ketergantungan yang tinggi terhadap internet dari sosial media, mereka menjadi pribadi yang malas, tidak mendalam, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan. Untuk membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia, perlu diperhatikan juga karakteristik yang Islamia, mulai dari pendirian karakter, penerapan terhadap sifat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri tentang pentingnya moral. Dalam menggunakan teknologi, kita juga harus mengetahui akhlak moral yang baik seperti menjaga privasi orang lain, menghargai dan tidak menghujat orang lain, mencari informasi faktual, menghargai hasil karya orang lain seperti tidak menggunakan aplikasi bajakan, dan banyak lagi. Banyak orang memiliki intelektual yang cerdas namun kurang dalam akhlaknya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus dapat menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dan akhlak yang ada. Jangan sampai kemajuan teknologi yang ada menimbulkan sifat yang tidak baik bagi diri kita. Di samping itu, dengan pemanfaatan teknologi secara cerdas dapat membantu kita dalam berbagai hal. Teknologi pasti penting untuk kehidupan sehari-harinya. Contoh sederhana yaitu mengelola dari data Excel. Dengan kemampuan teknologi, kita bisa dengan cepat menyelesaikan data-data itu dengan konsep yang ada atau tidak manual lagi seperti dulu. Alangkah baiknya dengan penguasaan teknologi, anak bangsa Indonesia dapat membantu suatu bermanfaat untuk banyak orang, mulai dari jurnal positif, instruksi terhadap masyarakat, atau aplikasi yang dapat membantu bahkan menghibur penggunanya. Melalui SIM Gen Z, hidup akan lebih praktis dan mudah jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap pidato saya ini akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.